Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari dengan nomor NPM 212908146. Di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Apa sih itu SPSS? SPSS sendiri merupakan software statistik yang pada awalnya digunakan untuk riset di bidang sosial. Sejalan dengan perkembangan, SPSS digunakan untuk melayani berbagai jenis user, sehingga sekarang SPSS singkatan dari Statistical Product and Service Solution. SPSS adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik, baik parametrik maupun non-parametrik dengan basis Windows. Nah, di sini ada 3 macam ekstensi dalam lembar kerja SPSS. Yang pertama ada SAV. SAV adalah file data yang dihasilkan pada lembar data editor. Yang kedua ada SPO. SPO adalah file teks atau objek yang dihasilkan oleh lembar output. Yang ketiga ada CHT. CHT adalah file objek gambar atau chart yang dihasilkan oleh chart. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengaktifkan SPSS. Nah, yang pertama kita bisa klik start, kemudian kita bisa klik all program, maka akan muncul kotak dialog SPSS seperti di gambar. Nah, setelah muncul, kita bisa klik open an exciting date source. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan file yang ada. Jika belum ada, kita bisa membuat file baru terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada data view aktif dan variable view aktif. Data view aktif pada barisnya adalah untuk nomor subjek dan kolom-kolom yang ada adalah untuk banyaknya variabel. Nah, pada variabel view aktif, baris dalamnya untuk variabel-variabel dari data yang ada dan kolom-kolomnya untuk definisi dari tiap variabel. Nah, di sini ada 8 menu SPSS. Yang pertama ada file, yang kedua ada edit, yang ketiga ada view, ada data, ada transform, ada analisis, ada graph, dan ada utilities. File berisi fasilitas pengelolaan atau manajemen data dan file. Dan yang kedua ada edit, digunakan untuk memperbaiki atau mengubah data. Yang ketiga ada view, berfungsi untuk mengatur toolbar. Yang keempat ada data, digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur variabel serta data yang ada. Yang kelima ada transform. Transform digunakan untuk memanipulasi data. Yang keenam ada analisis, digunakan untuk menganalisis data. Yang ketujuh ada graph, digunakan untuk memvisualkan data. Yang kedelapan ada utilities, digunakan untuk berkaitan dengan utilitas dalam SPSS. Di sini ada beberapa toolbar yang ada dalam SPSS. Yang pertama ada name atau nama, adalah singkatan dari variabel yang dibuat dalam huruf kecil di bawah versi 11. Karakter pertama harus huruf dan tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua ada type atau tipe. Umumnya tipe yang digunakan adalah tipe numerik atau data yang berupa angka, dan string atau data yang berupa huruf. Selanjutnya ada width. Width adalah banyaknya karakter dari data yang akan di-entry. Selanjutnya ada decimals. Decimals adalah banyaknya angka desimal yang akan digunakan. Default angka desimal di SPSS sendiri adalah 2. Selanjutnya ada label. Label adalah versi lengkap dari name. Biasanya banyak karakter, bisa huruf besar dan menggunakan spasi. Selanjutnya ada value. Value sendiri digunakan untuk mengcoding data nominal. Selanjutnya ada missing. Missing digunakan apabila dalam data yang ada akan diolah terdapat data utama yang tidak terisi atau tidak lengkap. Selanjutnya ada column. Column sendiri adalah lebar tempat nama karakter dari name, besarnya minimal sama dengan besaran nilai di width. Selanjutnya ada align. Align sama seperti align di Microsoft Word, lebih baik apabila dibuat menjadi center, terutama untuk data berupa angka. Nah, yang terakhir ada measure. Measure adalah skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Oke, sekian pengenalan SPSS singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.